Om Swastiastu. Saya Iwayan Gunadinata dari kelas A3, NIM 2020621215159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode perancangan yang di dalamnya ada materi tentang arsitek besar dunia beserta karya dan metode perancangannya. Yang pertama ada arsitek besar yaitu Le Corbusier. Le Corbusier mempunyai nama asli yaitu Charles Eduardo Jeanneret yang lahir pada tanggal 6 Oktober 1887 dan wafat pada tanggal 27 Agustus 1965. Ia merupakan arsitek yang berasal dari Switzerland. Beliau merupakan perintis dalam kajian teori untuk reka bentuk modern dan berdedikasi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada penduduk-penduduk bandar raya yang penuh sesak. Adapun karya-karya yang dihasilkan oleh Le Corbusier, yang pertama adalah Notre Dame du Haut, Romchem. Ini merupakan salah satu gereja modernis yang paling awal, yang mempunyai kaca patri, menara, dan langit-langit yang tinggi. Secara simbolis menarik perhatian dan pikiran kita menuju surga. Yang kedua ada Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Tempat pertemuan para pemimpin dunia, Markas Besar PBB adalah gedung dengan status menara persegi panjang yang mengesankan dan mendominasi. Yang ketiga ada proyek Larousse dan Jeanneret di Paris. Proyek ini merupakan Villa Jeanneret dan Villa Larousse yang ditugaskan pada tanggal 1923 dan diselesaikan pada tanggal 1925. Sehingga sekarang menjadi rumah Yayasan Le Corbusier karena pengaturan bangunan yang kontemporer. Yang kedua ada arsitek besar yaitu Cesar Pelli. Cesar Pelli merupakan arsitek dengan berkebangsaan Argentina yang lahir pada tahun 1926 yang terkenal karena hasil karyanya yang memiliki elemen tutupan metalik dan berlikur. Salah satu karyanya yaitu Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur. Ada juga hasil karya lainnya yang dihasilkan oleh Cesar Pelli yang yaitu Gedung Pencakar Langit 64 lantai di Santiago, Chili. Itu menjadi bangunan tertinggi di Amerika Latin. Dan juga Museum of Art di Osaka, One Canada Square setinggi 235 meter, sempat menjadi gedung tertinggi di London di tahun 1990 hingga 2012. Yang ketiga ada arsitek besar yaitu Santiago Calatrava. Santiago Calatrava lahir di Valencia, Spanyol pada tahun 1951. Ia lulus di Institut Arsitek di Valencia dan dari Federal Institute of Technology di Zurich. Calatrava membuka arsitek dan kantor rekayasa sendiri di Zurich. Sebagian besar karya awalnya berada di Swiss dan di Spanyol. Karya-karya dari Santiago Calatrava yang pertama yaitu Lyon Saint Exupéry Airport Railway Station. Dikenal dengan nama Lyon Satoas Station, merupakan desain terbaik yang pernah dibuat oleh seorang Calatrava. Bangunan ini dibuat dengan sangat mengagumkan dan simbol sebagai pintu gerbang. Yang kedua ada Turning Torso, merupakan bangunan tertinggi pertama yang juga menjadi salah satu karya terbaik sebagai seorang Calatrava yang semakin mengukuh kemampuannya kombinasi antara arsitek, seni, dan struktur yang
terintegrasi dengan kompak. Konsep awalnya didasari dengan bentuk tubuh yang dipelintir. Yang ketiga ada Auditorio de Tenerife. Diselesaikan pada tahun 2003 bertempat antara Jalan Raya 3 de Mayo dan Maritima di kota Santa Cruz. Gedung ini berkapasitas 428 kursi pada satu bagian di mana terdapat 2 zona, yaitu konser dengan total 1.558 kursi. Keinginan Calatrava untuk membangun bangunan yang monumental dan dinamis tidak hanya sebagai tempat musik dan berbudaya, namun menjadikan bangunan ini sebagai focal point kawasan atau landmark. Bangunan ini terbuat dari atap struktur cangkang beton dan di ketinggian 60 meter di atas tapak berukuran 154 kali 100 meter. Konsep desainnya terinspirasi dari mata manusia dan penutupnya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.